apa sih kategori-kategori dari makanan Jepang yang lainnya? Nah, makanan Jepang tuh ada dua kategori besar sebenarnya. Satu washoku, yang satu lagi sushi. Nah, sushi itu jenisnya ada yang populer tuh ada 5. Kalau misalnya omakase, itu terakhir pasti karbo baru dessert. Negara kita kaya akan ikan, terus ikan juga sehat. Jadi mudah-mudahan masyarakat kita membudayakan makanan sehat ya, seperti ikan-ikan yang banyak di perairan kita. Chef Itop, apa kabar? Baik. Aku ada bahan spesial Oh ya? yang aku pingin banget makan pakai itu. Hmm, Coba Chef Itop cek. coba ya. Nah, gimana? Bisa Boleh, ya? boleh, bisa. Oke, Chef Itop, aku lapar. Ah, Ya, jadi jangan lama-lama tolong. Oke. Oke. Ah. Tapi abis ini kita ngobrol-ngobrol ya. Ya. Oke, aku tunggu di bikin meja dulu. ya. Ya. Sip. Thank Thank you, you. Chef. Chef Itop, apa kabar? Baik. Sibuk apa nih sekarang nih? Biasalah jaga restoran-restoran, jaga warung. Keren loh Chef Itop. Ini kita sekarang lagi ada di Three Wise Monkeys gitu ya. Betul. Aku tuh penasaran, kenapa dikasih nama itu sih sebenarnya? Nah, itu dari filosofi sebenarnya. Oke. Filosofi Jepang. Mhm, Itu ada 3 monkeys ini. mhm. Itu yang see no evil, jadi ada ya yang tutup mata, ada yang tutup telinga, Mhm. ada yang tutup mulut. Nah, gimana tuh? Coba ceritain nih. Nah, jadi see no evil, speak no evil, Mhm. hear no evil. Hmm. Jadi jangan ngomong yang jelek-jelek, Mhm. jangan dengar yang jelek-jelek, Mhm. sama jangan lihat yang jelek-jelek. Oh, filosofinya dari Iya. situ. Itu dari budaya atau culture mana, Chef? Eh, di China yang ada Hindu atau Budanya. Oh, dari sana Dari asalnya sana. ya. Oh, gitu. Kalau di Three Wise Monkey ini sendiri, sebenarnya konsepnya mengusung apa sih? Kalau aku lihat kayak menunya Jepang-Jepang gitu ya. Ya, kalau Triwas Monkey sendiri itu Japanese fusion dan tradisional. Oke. Nah, kita kalau ngomongin fusion sama tradisional gitu ya, Ya. apa yang ngebedain kira-kira? Kalau tradisional tuh yang seperti apa, yang fusion yang seperti apa? Yang membedakan itu kalau fusion itu ada pengaruh-pengaruh bumbu sedikit dari daerah lain. Oke, Jadi seperti misalnya itu. pakai cheese atau Aha. gitu. Oh, itu ya contohnya ya. Ya. Tapi Chef Itop sendiri sebenarnya belajar makanan Jepang tuh dari mana sebenarnya? Apakah ke Jepang langsung atau punya guru orang Jepang misalkan? Nah, jadi waktu saya di US itu saya diangkat murid sama chef Jepang. Oh, keren gitu. Itu tahun berapa tuh? Waktu itu tahun 98 ya, cuma Wah, udah lama sekali, Chef. Anda senior banget kalau gitu. tapi mulai kerja di restorannya tahun 96. Tahun 96. 96. Oke. Ah, Terus? Terus krisis moneter, akhirnya full time dan diangkat murid sama chef Jepang itu. Sama Chef Jepang. Jadi belajar semua dari sana. Ya, tapi itu juga pas belajar itu dia nanya, kamu planningnya apa, rencananya apa? Mhm. Aku bilang mau
sekolah dulu, mau kerja dulu, ngumpulin duit terus terusin sekolah. Terus dia bilang ya udah, kamu saya kasih waktu 3 hari, kamu pikir-pikir kalau kamu mau jadi sushi chef itu kerja di sushi bar sama saya ajarin. Tapi kalau kamu nanti mau nerusin sekolah lagi, mendingan kamu jadi server, lebih banyak duitnya. Wow, Gitu. wise sekali ya. Iya. Benar-benar memikirkan calon muridnya ya. Iya. Luar biasa. Jadi dia nggak mau buang-buang waktunya katanya, don't waste my time. Benar Bang. Akhirnya Chef Itop membuat beberapa restoran yang aku tahu ya, nggak cuma ini aja ya. Iya. Betul. Wow, seru sekali. Gitu. Oke. Chef, aku tuh penasaran. Oke. Apa bedanya sushi sama kimbap? Kan sama-sama di roll gitu ya, tapi katanya yang satu Jepang, satu Korea. Bedanya apa sebenarnya? Sebenarnya nama aja ya. Oh, nama Jadi, aja. Jadi kan sushi itu tuh awalnya malah tadinya dari Thailand malah. Really? Iya, jadi Asia Tenggara itu cara mereka preserving ikan. Nah, terus di Jepang itu mereka kembangin, tadinya ngawetin ikan pakai nasi itu. Oke. Pakai nasi ditumpuk-tumpuk supaya dari laut dibawa ke gunung itu masih awet. Oh, caranya gitu ya. Ya. Nah, terus akhirnya ditambahin cuka dan lain-lain. Tadinya cuma nasi sama garam. Nah, terus akhirnya sayang nasinya kebuang, akhirnya mereka campur dengan cuka, dengan gula, dengan garam. Nah, jadilah sushi. Oke, kebayang. Jadi sebenarnya sama aja ya. Sama aja. Oke. Nah, kita kalau ngomongin makanan Jepang, Ya. sebenarnya tuh kan orang paling umum itu pasti sushi lah. Tapi apa sih kategori-kategori dari makanan Jepang yang lainnya? Oke. Ah, Nah, makanan Jepang tuh ada 2 kategori besar sebenarnya. Satu washoku, yang satu lagi sushi. Oke. Nah, sushi itu spesifik. Terus yang washoku itu macam-macam tuh, ada ramen, ada itu dari teknik masak itu ada goreng-gorengan, ada steam, ada rebus. Terus ada yang di serve fresh. Oh, kategorinya itu Kategorinya ya. itu. Tapi kalau dimasukin lagi gitu kan ya, si sushi itu sebenarnya ada kategori apa lagi di dalamnya? Nah, sushi itu jenisnya ada yang populer tuh ada 5. Apa tuh? Maki itu yang roll. Kemudian ada temaki itu yang hand roll. Oke. Terus ada nigiri sushi. Nigiri yang mana nih? Sushi itu yang bola nasi terus di atasnya ada ikan. Oke. Terus ada gungkan sushi. Gungkan sushi itu yang gungkan tuh artinya kapal induk. Itu yang ada nasi, terus ada nori, terus ada toppingnya yang kecil-kecil. Oke. Terus ada juga chirashi sushi. Chirashi itu yang chirashi acak, jadi macam-macam sashimi di atas nasi. Oh, itu kategori ininya ya. Ya. Nah, kalau yang grill itu tuh kayak apa? Yakitori ya kalau nggak salah ya. Ya. Itu gimana tuh? Yakitori itu ada kushiyaki itu untuk yang dipakai skewer. Nah, terus yakitori itu untuk yang di grill. Ya. Seperti itu. Oke, kebayang. Wah, akhirnya ini pakai pesanan bahan yang tadi. Makasih, Mas. Iya. Yang spesial ini ya. Jadinya itu. Ini buat aku sendiri berarti nih ya, nyobain ya. Iya. Wah, Chef, ceritain Chef, ini makanan apa sebenarnya nih? Ini sebenarnya steam egg. Steam egg. Terus pakai, kan kalau Jepang itu hampir di semua masakannya itu basicnya adalah dashi. Dashi itu kaldu. Itu ada yang paling populer itu dibuat dari Chef Bonito.
Mhm. Nah, itu yang di prosesnya itu lama tuh. Oke. Terus jadi dari ikan kalau Kan bonito tuh cakalang ya? cakalang. Iya, oke. Cakalang itu direbus, di asepin, Mhm. terus ditumbuhin kultur jamur, Ragi gitu ya? ragi, ya fermentasi, terus akhirnya jadi keras, Betul. baru di serut. Oke, ini wangi banget, Chef. Aku Iya. izin ya. Ya, Ini nggak tahu aku harus bilang apa. Ini benar-benar wanginya tuh benar-benar kayaknya kalau orang lagi kedinginan gitu ya, ya. minum ini kayaknya langsung boosting tenaga gitu ya. Iya. Oke, apa yang bikin spesial dari menu ini? Kenapa telurnya nih bisa kayak puding banget, Chef? Karena telurnya itu dicampur sama dashi itu, terus di steam, Mhm. tapi nggak pakai, jadi nggak pakai kayak cuma putihnya doang atau kuningnya doang. Iya. Itu Berarti telurnya ini semuanya semuanya dipakai. dipakai, ya. Oke, aku coba ya. Silakan. Ini tahu nggak sih? Aku ngeliat ini tuh ingat ini Naruto. Naruto. Namanya Naruto Maki ya. Naruto maki, ya, Oke, betul. chef aku cobain ya. Selamat mencoba. Wow, ini apa sih namanya nih? Edamame. Edamamenya seger banget chef, warna hijau gini. Iya. Oke, cobain ya. Ya, Kalau ini silakan. telur apa nih? Telur Itu tobiko ya. tobiko. Tobiko Dari ikan telur apa? ikan terbang. Kita coba ya chef. Selamat mencoba. Nah, yang Enak banget chef. Wow, ini sampai bawah telur semua ya? iya. Nah, kalau yang tradisionalnya itu cara buat dashi itu mereka sangat sangat strict. Jadi pakai termometer juga. Oh ya? Ya, jadi nggak untuk membuat dashi yang enak supaya nggak ada rasa pahitnya itu ada triknya juga tuh. Oh gimana gimana? Jadi awalnya itu di air dipanaskan Mhm. dengan sampai mencapai suhu 70. Mhm. Kemudian itu nggak sampai mendidih, nggak boleh sampai mendidih. Mhm. Nah, baru ditaruh bahan-bahan untuk dasinya. Oke, kalau ini jamur apa nih chef? Itu enoki ya. Oke ya. Enoki. Kalau makan ini nih, kalau di Jepang sendiri sebenarnya waktunya kapan? Apakah sarapan, makan siang, atau makan malam? Untuk cawan musi biasanya makan siang ya, makan siang. Makan siang Dan ya. makan malam. Terus makannya gini Terus aja atau pas ada winter. nasi gitu atau ada apa? Nah, mereka biasanya ada 5 macam, Hmm. 5 macam lauk. Jadi ada appetizer-nya, Hmm. ada goreng-gorengannya, ada rebus-rebusannya. Habis tuh semua ya? Iya, tapi kecil-kecil ya. Kecil-kecil, Ah, benar. kecil-kecil. Wow, ini ada udangnya juga ya? Iya. Wah. Dan filosofi mereka itu ada Kenapa 5 nih? warna. Gimana nih? Ada ini warna Ada- keberapa? Ada merah, hijau, Mhm. kuning, hitam, Mhm. dan putih. Hitam sih. Si Jamurnya? Hijau dari si edamamenya itu. edamame, ya. Oh, ada filosofinya sampai 5 begitu Ada, ya? ada 5 warna, terus itu 5 cara masak. Mhm. Itu kan ada dipanggang, digoreng, direbus, Mhm. dikukus, sama fresh Oke, sashimi, oke. kayak sashimi gitu. Chef, aku penasaran. Ini sebenarnya dari berapa butir telur sih semangkok ini? Biasanya kita buatnya 1 batch. Oh, langsung. Iya, Tapi kira-kira deh nih, kalau di telur tuh berapa banyak nih? Kurang lebih itu 2 ya. 2 telur ya? Oh, protein banget ya. Karena kan dicampur dengan dashi juga. Nah, Chef, kira-kira ke depannya tuh tren kuliner Jepang tuh arahnya akan kemana sih? Trennya akan ke fusion sih. Hmm. Jadi mereka menjaga tradisionalnya, yang tradisional, Mhm. tapi mereka mulai datengin makanan-makanan luar dan berusaha untuk menggabungkan dengan metode masak mereka dan bumbu-bumbu mereka. Contohnya kayak apa, Chef? Contohnya misalnya pasta. Pasta itu mereka bikin tomato pasta tapi pakai dashi.
gitu. Oh, Jadi ke sana menggabungkan. ya. Jadi udah nggak ngejual si Jepangnya itu lagi sebenarnya. Masih ada, Tapi fusion maksudnya ya, kan, nggak yang harus otentik benar. terus. Oh gitu, oke. Karena kan market juga pengen coba yang baru, yang baru. Jadi kreativitas kita dituntut untuk menghasilkan menu-menu yang digabung-gabungkan gitu. Oke, kebayang. Chef, sebenarnya makan sushi yang bener tuh gimana sih caranya? Gimana nih Chef, silakan. cara makan yang bener sushi? Banyak dari viewers yang belum tahu cara makan yang bener gimana. Oke, sebenarnya Mhm. karena kalau di Jepang sendiri itu mereka makannya memang ada tradisinya ya, maksudnya ada. Nah, yang beda dengan di negara lain itu mereka selalu menghargai. Jadi soy sauce kalau kita kan, taruhnya banyak, Bener. terus nggak habis, Iya. terus itunya wasabinya nggak habis, soy sauce-nya. Nah itu yang buat mereka kurang sopan. Jadi dikit-dikit tapi habis. Oke. Itu satu. Kemudian untuk wasabinya biasanya mereka nggak campur dengan soy sauce. Tapi mereka taruh di ikannya atau di rollnya. Kemudian soy sauce-nya itu sendiri. Oke. Dan dikit. Tapi balik lagi untuk masyarakat internasional itu beda negara, beda. Kalau di Indonesia itu identik dengan bubuk cabai kan. Betul. Gitu. Ini kayaknya ada nih, aku cek. Ada. Ini apa bahasa Jepangnya nih, Chef? Togarashi. Togarashi ya? Ada ichimi togarashi, ini ichimi nih. Ini ichimi. Ichimi. Kalau ada shichimi togarashi itu ada herbs yang lainnya lagi. Oke. Tapi yang benar yang ichimi atau shichimi itu untuk makan sushi? Ichimi. Ichimi yang benar ya? Iya. Oke. Tadi kita udah belajar soyunya dikit-dikit. Betul. Gitu. Belum, tar dulu Chef. Apa bedanya soyu, soy sauce, sama apa gitu satu lagi gitu? Itu sama apa beda sih sebenarnya? Beda. Jadi ada yang untuk sup-sup yang perlu transparan. Jadi mau menonjolkan bahan-bahannya itu pakainya biasanya light color soy sauce, usukuchi. Usukuchi. Ya. Oke. Kemudian ada soy sauce yang biasa. Nah, kemudian ada tamari. Nah, itu yang lebih bold, yang lebih deep, Kuat rasanya. Kuat rasanya. Oh, nah kalau yang biasa ada di restoran sushi yang kayak begini, ini apa namanya? Ini regular soy sauce. Regular soy sauce. Oh, bukan soyu, beda lagi ya? Soyu itu semuanya dibilang soyu. Oh, kategorinya Iya, soyu, iya. tapi kalau ada yang light, ada yang bold. Iya. Oh, seperti itu. Oke, Chef. Lanjut, Chef. Abis itu apa lagi nih tata cara makan yang benar sushi? Oke, yang silakan. Oke. Ini gimana nih? Katanya kalau sumpit itu harus ini, kebelahnya bener katanya. Oh, pas sekali kalau gitu. Iya. Nah, terus gimana, Chef? Nah, sebenarnya di Jepang sendiri ada dikasih handuk hangat itu untuk lap tangan. Jadi mereka juga sering pakai tangan untuk sushi. Nggak pakai sumpit ya? Nggak pakai sumpit. Oke. Terus? Nah, kemudian untuk sashimi itu biasanya mereka yaitu tadi ininya diambil dulu di sini. Nah, kemudian kasih wasabi sedikit. Nah, ininya Sedikit. selalu sedikit mereka. Jadi kalau perlu nambah lagi. Oh, sedikit-sedikit ya. Ya. Tujuannya Oke. supaya nggak ada yang tersisa. Tidak mubazir ya. Mubazir. Mereka sangat menghargai itu gitu. Oke. Oh, udah gitu aja.
sekarang aku coba ya. Ya. Coba, apakah sudah benar? Nah, untuk gari itu kan pickle ginger ya, pickle jahe. Itu sebenarnya untuk mereset palet kita. Jadi setiap makan harus makan ini lagi. Misalnya habis makan salmon, mau makan tuna, nah itu biasanya makan gari dulu. Oke, Chef, ada pertanyaan lucu sebenarnya. Ini sumpit ujung ini sama ujung ini, yang benar pakai yang mana, Chef? Yang benar pakai ujung ini, Pakai tapi ujung kalau sharing misalnya pakai ujung untuk ambil di makanan tengah itu pakai yang Oke, jadi nggak ngerasa jijik atau gimana gitu ya. Baik. Aku izin ambil ya, Chef ya. silakan. Ini dia salmon dengan apa nih atasnya, Chef? Dengan truffle sama mayones. Truffle itu, yang mahal itu? Enggak, iya truffle. Oke, truffle oke ya. Aku coba izin boleh cium, sopan nggak sih, Chef? Hah? Sopan nggak sih kalau kita cium gitu? Beda-beda sih ya. Iya. Cuman kalau Japanese itu cium harusnya sih Nggak sopan ya? oke-oke aja gitu. Oke aja ya. Karena aku punya kebiasaan, karena aku biasanya bikin bumbu. Jadi kalau makan tuh aku cium dulu. Benar. Oh, baunya begini. Iya. Jadi maksudnya buat Biasanya belajar. begini. Iya, gitu. Iya loh. Mantap. Oke, kita coba, Chef ya. Iya. Harus pakai soyunya ini ya. Si soy sauce-nya ini. Iya. Kalau nggak pakai boleh nggak sih? Boleh juga. Boleh juga ya. Heeh. Terus si wasabinya ini. Aku sebenarnya wasabi itu nggak bisa yang banyak-banyak, Chef. Oh iya. Nusuk di hidung gitu loh. Oke. Wajar nggak sih normal gitu? Normal. Normal ya? Tapi kalau udah sering, ya banyak yang makin lama kan makin kebal. Benar, oh gitu. Bismillah. Wah, Gitu. enak banget, Chef. Oh gini. Ya. Dan kayak misalnya nigiri itu biasanya ya itu dicocolnya dikit. Dan kalau mau lebih benar lagi sebenarnya mereka taruh ikannya itu di sisi lidah. Jadi dibalik. Kan, misalnya Dibalik gitu ya? dibalik. Oke. Terus ini ngambilnya kapan nih, Chef, untuk si ini? Berarti habis makan langsung harus ambil? Kalau mau ke menu yang lain itu ambil supaya kayak reset palet. Tapi kalau menu yang sama nggak masalah. Nggak masalah. Di sashimi ini, chef itu menaruh bawang bombay di bawahnya. Jadi si bawang bombay itu apa ya, flavor dan aromanya tuh keangkat gitu loh, masuk ke si ikannya tersebut. Betul. Itu unik sekali sih menurut aku ya. Iya. Oke. Coba lagi boleh, Chef ya? Coba. Oke, kita Coba ambil ya. dengan bawangnya juga. Oh, boleh dengan bawang Boleh. ya? Wah. Aku ambil. Ini bawang di apa? Di torch atau dikasih apa, Chef? Ini di slice terus dibilas supaya getahnya keluar, jadi nggak pahit. Oke. Coba lagi ya. Sini. Terus kita makan ya. Ya. Wah, enak pakai bawang, Chef. Iya. Oke. Nah, Chef, kalau boleh tahu kenapa si jahe ini warnanya pink? Kalau pakai yang jahe yang muda itu dia akan jadi pink. Itu ya? Ya. Tapi kalau jahenya tua itu dia warnanya nggak pink. Nah, ini yang cara ngambil gimana, Chef? Pakai sumpit atau pakai tangan? pakai Pakai sumpit. Nah, ini kan sharing nih. Berarti aku harus pakai ini gitu? Dibalik? Sebenarnya gitu. Gitu ya? Atau aku ambil, Ya. terus aku taruh sini gitu ya? Iya. Taruh sini, terus aku balik gini ya? Iya. Oke. Etikanya begitu ternyata. Makan ya, Chef ya? Selamat makan. Hmm. Balik lagi itu sekarang sih bebas, maksudnya kalau emang suka cara makannya, kan ada yang suka pakai gingernya dicampurin terus jadi lebih enak. Nah, itu bebas aja. Bebas saja ya. Tapi fungsi aslinya sebenarnya kayak yang tadi itu untuk reset palet. Kita lanjut ke yang satu lagi ya. Satu lagi Ini ya. namanya apa nih, Chef? Ini namanya spicy salmon
Aburi spicy salmon. Aburi itu apa sih? Aburi itu yang di torch. Oh, jadi kalau di torch itu Aburi. pasti aburi ya. Nah. Chef, silakan duluan dong. Ayo, tamu dulu. Tamu dulu ya. Tamu dulu. Oke. Sip, aku ambil ya. Nah, sebenarnya ada aturan tersembunyi adalah Waduh. one bite. One bite harus semuanya. Iya. Kalau nggak muat gimana, Chef? Saya coba sebisa saya ya. Mantap. Oh ya, pedasnya baru berasa ya sekarang ya. Pedasnya dari mana nih? Cabai atau lada? Cabai. Cabai merah gitu ya. Chef, kalau di sushi itu biasanya pakai ikan apa aja sih? Untuk di Indonesia atau di Jepang atau di mana? Emang beda? Beda. Apa bedanya? Kok saya baru tahu nih. Karena kan kalau di Indonesia itu ikan-ikan Jepang kan perairannya beda. Nah, yang populer di Indonesia itu paling ikan salmon, tuna, terus ada bonito. Oke. Bonito karena ada di sini. Terus ada red snapper, Red snapper. atau Thai. Nah, ikan sendiri itu ada dua kategori besar. Apa nih? Shiromi, white flash fish, White flash fish, oke. sama selain shiromi. Oke. Karena shiromi itu dia cenderung dimakannya itu di awal. Karena Oh, teksturnya ada lebih ini ya. kenyal dan rasanya itu nggak yang bold. Gitu. Bahkan itu pun ada aturannya ya. Ya. Oke, ini siapa sih yang pertama kali iseng bikin aturan begitu ya? Apakah dari si rajanya misalkan, atau Enggak. emang udah terbangun culture begitu aja? Karena mereka selalu aturan-aturan itu karena biasanya dari tekstur, dari rasanya, dari yang paling mild ke yang paling bold. Oh gitu. Nah, Ya, ikan-ikan yang tadi udah chef sebutin yang di Indonesia. di Indonesia. Oh, di Jepang sendiri ada nggak sih ikan yang kayaknya di Indonesia tuh nggak bakal ketemu deh? Ya, di Jepang itu yang unik itu fugu, Oh, oke. blowfish. Di sini Di nggak sini ada ya? nggak ada. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Oke. Karena itu mesti ada sertifikasi. Iya, kalau nggak bisa mati orang ya, Iya, chef ya. benar. Oke. Kemudian yang unik lagi di sana itu ikan paus sashimi. Ikan paus, Ya, baru denger aku. ya. Wow, harus ke Jepang kayaknya nih. Ya. Oke, terus. Terus ada kantung sperma ikan kod. Oh, aku pernah dengar tuh. Itu Ya, rasanya, chef shirako. udah pernah coba semua belum tuh? Udah. Oh, yang itu kayak apa rasanya tuh, yang kantong itu? Kalau itu rasanya kayak rasa laut ya, rasa laut makannya pakai ponzu. Ponzu itu citrus vinegar, Heeh. Oke. kayak oyster. Kayak oyster rasanya. Nah, ya, maksudnya satu itulah. Mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip, Oke. Jadi rasa laut. Nah, Kalau yang paus, ikan paus kayak apa? kalau ikan paus itu dagingnya kayak beef, warnanya merah. Gitu. Warnanya merah. Terus teksturnya lebih kenyal, Lebih serat-seratnya kenyal ya? lebih besar. Nah. Oke. Fatih, mau aku tunjukin sesuatu nih. Ini kenapa chef kok jadi nunjukin pisau nih? Aku takut jadinya nih. Enggak, ini pisau bersejarah aku. Oh gitu. Jadi ini pisau pertama. Udah lega aku. Kirain gara-gara takut aku nggak bayar jangan-jangan. Pisau apa nih chef? Ini Yanagiba. Ini untuk Yanagiba. sashimi, untuk biasanya untuk sashimi, untuk Oke. ikan. Apa sejarahnya tuh chef? Jadi aku waktu aku diangkat murid, guru aku pulang ke Jepang, terus dia menghadiahkan oleh-oleh pisau ini. Pasti bangga banget ya chef ya, dapat Iya. warisan. Iya. Nah ini tadinya panjang, makin lama makin pendek. Oh ya, emang semana tadinya? Tadinya segini ya? Oh ya, Iya. karena diasah terus ya. Iya. Oh, aku boleh lihat gak sih chef? Boleh. Gimana nih? Aku pegangnya gini ya. Ya. Oke chef, terima kasih. Inilah ya kualitas
Ini pisau Yamamoto ya. Jepang ya. Yamamoto. Chef, ini pisau begini kalau kita mau beli harganya berapa, Chef? Kalau yang ini sekitar 5 juta ya. 5 juta satu pisau, Chef. Iya, 5 Wow. juta. Chef itu punya berapa pisau, Chef? Ada 7 ya? 7. 7. Wow, tapi ini ya, ini tak ternilai sih. Iya, benar. Karena ada Ini yang paling warisannya. Bener. Wah. Mantap. Chef, aku kembaliin lagi lah. Oke. Takut nih. Oke, silahkan. Aduh, Chef, parah enak banget sih makan makanan di sini ya. Thank you banget nih. Nah, Aduh. sebenarnya kita masih ada 2 menu lagi nih, Fatih. Oh ya? Iya, Wah. ada grill Apa nih? salmon. Heeh. Terus grill salmon itu pakai garlic rice. Garlic rice. Heeh. Wow. Nah, terus untuk dessert Uh-huh. itu ada panna cotta. Panna cotta. Iya. Wow. Nah, mau nggak ngelihat cara masak grill salmon Oh, di atas nih. di atas? Oh, mau banget Mau ya? dong. Iya, Oke. langsung dikasih sama Chef Ito, pasti mau lah. Ya. Oke, so kita pindah nih ya. Boleh? Oke, Nah, sip. ya. Udah di lantai 2 nih kita ya. Iya. Tadi nge-grill di lantai 3, Tiga. jadi 1, 2, 3, pas. Three Iya. Wise Monkey, 3 lantai. Kita abis ini kita bakal cobain ya makanannya, Chef ya. Iya dong. Oke, siap kalau kayak gitu. Tapi apa namanya, boleh ceritain nggak sih, Chef, itu makanannya nih si salmon itu apa namanya yang bikin dia spesial apa nih, Chef? Wah, Yang bikin dia spesial itu makasih rempahnya. Mas. Rempahnya. Nah, kan Mas Fatih jagonya rempah nih. Waduh, Coba deg-degan tebak apa aja. Yang di Ini- salmonnya ya? Di salmon ini apa sih, kayak kucai gitu ya? Oh, itu kucai. Kucai ya, tapi apa yang ngebedain sama kucai yang di Indonesia tuh yang dia lebih lebar? Terus ini kan lebih kayak kecil banget gitu, Chef. Iya, iya. Apa yang ngebedain? Jenisnya ya? Jenis beda. kucainya ya, chiefs ya bahasa Inggrisnya ya. Iya. Oke. Terus kalau di apa? Ini ada apa lagi ya? Pakai aku kayak melihat ada rosemary kayaknya. Iya ya. Batang ini nih, Chef. Ini sekilas kayak Itu ciri khas ya? rosemary nih kayaknya nih ya. Iya. Terus pakai apa lagi ya? Pakai lada hitam nggak sih, Chef? Atau oregano gitu? Pakai. Ini sih rosemary sini, aku yakin nih. Yang ini nih. Ini rosemary nih. Nggak Iya. tahu ya di kamera kelihatan atau enggak ya. Gitu. Ada So, thyme. Nah, Ada thyme juga ya. Ya. Oke, mantap. Kalau nasi gorengnya, Chef? nasi gorengnya itu garlic butter rice. Garlic butter rice. Wow. Jadi garlic, soy sauce, butter. Garlic sauce butter gini. Wah, aku jadi penasaran. Aku coba ya, Chef ya. Silakan, selamat mencoba. Ngomong-ngomong, Chef, kalau makanan favorit Chef itu apa sih? Masa tiap hari makan makanan Jepang? Makanan favorit tuh Padang. Nasi Padang? Iya. Wah, Nasi Padang. seminggu berapa kali? Paling nggak 1 kali lah. Seminggu sekali. Heeh. Berarti sisanya makan makanan Jepang kayak gini, Chef? Karena mesti QC kan, nyobain. Oh, jadi ya. harus nyobain. Iya. Oke, Chef, aku udah nggak konsen nih. Aku cobain aja ya. Selamat menikmati. Dari nasinya apa dari salmonnya? Salmonnya, Salmonnya. itu pakai butter sama ponzu. Ponzu itu soy sauce dan Wangi. Enak, Chef. lemon. Namun ya. Ya. Rempah-rempahnya berasa ya. Iya, Butternya, Chef. iya ya. Medok banget. Mantap. Chef, kalau Ya. ini apa nih, Chef? Kalau itu takuan namanya, pickle radish. Radish. Pickle radish. Enak ya. Terus ini pakai apa nih? Mayo.
Mana? Itu pakai mayones sama sesame. Sesame, wah, kalau sesame Jepang banget nih. Iya. Kalau apa ya, masak nasi gini chef, biar aroma butternya itu tetap kuat, itu naruhnya di awal apa di akhir? Di akhir. Di akhir kan? Di akhir. Kalau di awal tuh dia kadang suka kayak kebakar gitu ya, Benar. burn ya. Iya. Oke. Terus kalau makanan apa selain nasi padang gitu, chef itu suka makan apa lagi? Selain nasi padang, masakan Manado juga suka. Makan mado ya, kayak apa tuh? Sambal roa, Sambal roa. terus ada Makasih. ayam woku. Hmm, Ya. ini buat makan malam tuh bener-bener, wah, Iya, lebih ya. cocok kayaknya menurut aku makan siang kayaknya. Benar. Nah, Gitu ya. iya, iya. Karena ini berat, even heavy ya, ya. heavy. Mungkin kalau orang yang tipikal sarapan, dia makan ini sekali sarapan udah selesai. Udah proteinnya dapet, ya kan, salad sayuran dapet, Ya. terus nasinya juga buttery banget. Wah, luar biasa, Chef Vito. Ini kalau bikin-bikin kayak gini, ide kreasinya dari, inspirasinya dari mana, Chef? Untung pas di US itu aku kan keliling tuh, corporate chef kan, jadi keliling ke kota-kota. Wah, kota ini susinya specialty-nya apa? Gitu ya. Terus salmonnya dibikinnya kayak gimana? Wah, kalau ini sausnya saus apa nih, Chef? Kalau itu ponzu juga. Ini yang sausnya ini ya? Ya, ponzu. Jadi dia manis, asem, pedas. Wow, benar. Kalau untuk market Melayu, market kita itu kan suka ada yang pedas-pedas. Benar. Tapi di sini di nasinya untung nggak pedes ya. Iya, benar. Mantap, Chef. Kalau Mas Fatih sendiri, makanan favoritnya apaan? Ya? Apapun yang berbumbu. Oh ya, bumbunya medok atau light? Tergantung ya. Jadi aku suka banget bikin stick-stick kayak begini gitu ya. Mau salmon, mau Oke. daging gitu ya. Bumbu andalan aku number one rosemary. Kalau oregano, sage kayak gitu-gitu, aku kurang suka masukin ke daging. Oke. Tapi rosemary sama thyme menurut aku tuh cocok. Iya ya. Terus lada. Betul. Nah, kalau seafood biasanya lada putih. Kalau daging lada hitam. Lada hitam. Biar Ya, berasa gitu ya. Terus aku juga suka kari Jepang. Oh iya. Karena kari Jepang itu kan dia agak apa ya, sentuhannya beda gitu, Chef. Benar. Gitu. Walaupun kita tahu ya kari itu kan sebenarnya dasarnya fenugreek, biji kelabat bahasa Indonesianya. Iya, Terus ada fennel, ada semanis. benar. Terus ada biji ketumbar, Iya. coriander seed, itu. Terus sama satu lagi tuh cumin. Iya. Cumin itu kalau di Indonesia jintan putih. Iya. Jadi kalau ada keempat ini, jadilah kari. Betul. Nah, yang membedakan adalah ketika ada sentuhan-sentuhan rempah-rempah yang lain. Iya. Jadilah kari Jepang, kari India, kari Afrika, dan kari-kari yang lain. Iya. Gitu. Cuma memang Japanese itu karinya agak sedikit berbeda. Benar. Gitu sih, Chef. Di sini ngomong ada kari Jepang nggak, Chef? Ada. Ada ya? Wah, penasaran saya jadinya. Terus, Chef, kalau makan kayak gini, biasanya hidangan apa? Penutupnya tuh apa sih kalau di makanan Jepang kayak gitu? Makanan Jepang itu biasanya penutupnya antara buah atau tamago. Tamago tuh, tapi mereka biasanya terakhir itu malah karbo. Karbo ya? Karbo. Jadi kalau misalnya omakase itu terakhir pasti karbo baru dessert. Karbo atau baru dessert? Jadi antara udon atau ramen atau tapi yang supaya kenyang baru dessert. Kalau breakfastnya malah saba, ikan saba,
makan, wah Yang sama pagi-pagi tuh yang mana, Chef? makarel. 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 Tapi yang di grill ya. Mhm. Terus miso soup, makan gede breakfastnya mereka. Nah, Mas Wati, yang menarik tuh dari salmon itu tahu nggak apanya? Apa tuh? Yang pertama itu life cycle-nya. Gimana, Jadi gimana? siklus hidupnya tuh menarik karena salmon dewasa itu mereka mating di laut. Mereka hidup di laut dari remaja sampai dewasa, Nggak, dulu di laut. mating. Si yang salmon dewasa ini yang udah ada telurnya ke hulu, kemudian telurnya di semai sama dia, terus kemudian mati supaya anak-anaknya bisa ada makanan. Oh, jadi anak-anaknya makan induknya gitu? Iya, Wow. anak-anaknya makan dari, karena kan di sungai, di hulu kan nggak ada Nutrisi. makanan kan. Gitu. Lu orang tua yang berkorban untuk anaknya itu ya, Iya. definisinya ya. Jadi siklus hidupnya cuma sekali itu. Ah. Nggak punya anak, terus mating lagi, punya anak lagi nggak. Iya. Udah sekali kelar itu ya? Iya, Oke. sekali kelar. Nah, anak-anaknya habis itu ikut arus ke laut lagi. Ke laut lagi. Chef Itop, aku ada ini nih. Tahu nggak kenapa salmon tuh harganya mahal? Yang pertama itu supply demand ya. Super demand. Jadi demand-nya tinggi, tapi supply-nya terbatas. Semua ikan, apalagi yang paling tinggi tuna, kalau untuk ikan kan, itu demand-nya tinggi banget, tapi supply-nya, nah tuna itu dia siklus hidupnya panjang tuh, puluhan tahun. Puluhan tahun ya, sampai dia gede banget ya. Ya. Oke, aku pikir gara-gara ini, Chef. Karena yang makan salmon itu beruang. Iya benar juga. Bercandaan bapak-bapak. Oke. Wah, apalagi nih, Chef? Nah, ini panna cotta. Wow. Panna cotta. Ini dessert. Apa nih, Chef, panna cotta, boleh jelasin? Panna cotta itu sebenarnya kayak peding ya. Kayak peding, pakai susu, terus pakai agar-agar juga. Wow, tapi ini emang asli makanan Jepang atau Eropa sebenarnya? Nah, jadi masakan Jepang itu mereka juga sangat kiblat mereka itu mereka dari French cuisine juga. Oh, sana gitu ya? Ya, Belajarnya gitu? Ya, jadi rata-rata kalau sushi chef tuh dia pasti ambil kursus French cuisine dan merangkai bunga. Apa hubungannya merangkai bunga, Chef? Merangkai bunga itu untuk presentasi, untuk plating ya. Merangkai bunga untuk plating. Ya, Wow, untuk plating. luar Jadi biasa. warnanya, terus mesti ada naik turunnya, nggak flat. Oke, jadi ada artnya, seninya Ada untuk art, bisa memprestasikan makanan yang Betul. bagus. Iya. Oke, nah kita balik ke panna cotta nih, Chef. Ini cara bikinnya gimana, Chef? Cara bikinnya itu susu, gula, kemudian heavy cream ya. Terus dididihkan, kemudian dikasih kayak bikin peding. Oh, Kayak bikin mirip peding. banget lah Mirip, pokoknya ya. mirip. Tapi dia lebih putih banget gitu ya. Dan Ya. nggak ada itu ya. Apa sih biasanya karamel di bawahnya itu loh, yang dibakar itu loh. Oh, Apa sih iya. namanya? Gula itu ya. Itu Itu kalau krim itu karamel namanya ya? kalau itu namanya bukan panna cotta, creme brulee. Krim brulee. Ya. Oke. Jadi base-nya krim juga. Krim brulee ya. Wow. Chef, ini yakin segini buat satu orang? Kayaknya ini buat 2 orang kayaknya. Kalau dari yang udah sih pada habis ya. Kalau ini strawberry ya. Strawberry jam. Stroberinya Ya. wangi banget, Chef.
Bismillah, aku coba ya. Ya. Aku penasaran mau cobain ininya dulu nih, jamnya dulu nih. Oh. Enak banget, Chef. Sekarang kita ambil sama bawahnya ya. Ya. Wow. Wangi stroberinya, terus sama apa sih putihnya ini nih kayak vanilla ya. Iya. Vanilanya berasa, stroberinya berasa. Betul. Bener kayaknya abis nih kayaknya nih. Itu jadi salmon tapi kan itu ikan favorit di dunia ya. Betul. Benar. Jadi ya makin lama makin naik harganya karena satu demand-nya tinggi, makin lama makin tinggi, tapi supply-nya terbatas. Naik terus ya. Ya. Dari chef memulai usaha resto Jepang. Dari dulu banget sampai sekarang. Naiknya tuh salmon dari harga berapa sampai berapa? Tahun 93 itu di Jakarta ya. Salmon harganya 60.000 per kilo. 60.000. Wow. Sekarang berapa sih? 300-an Sekarang ya? 260. 260 Ya. dari segitu ke segitu. Wow, tapi mungkin masih wajar karena dari tahun 90 berapa tadi, sorry? Tahun 90-an. 90-an sekarang udah 2024 pada saat kita syuting ini. Ya udah berapa belas ya? 24 tahun ya. Ya. Ya wajar sih, Chef. Apa namanya? Apa 34 tahun ya? Aku salah ngitung. Iya, 34 tahunan ya wajar sih mungkin kenaikannya segitu ya. Oke, pantas ya 2003 itu $3 sampai $3,5. Kamu belinya pakai dolar, Chef? Salmon? Iya. Oke. Gitu. Pemakaiannya banyak ya ternyata ya. Iya. Nah, kalau di restoran gitu salmon yang dipakai memang udah dipesannya potongan-potongan gini atau datangnya satu ekor gitu, Chef? Satu ekor. Satu ekor. Nah, terus sisanya nggak kepake diapain? Yang nggak kepake cuma tulangnya. Tulangnya nggak kepake. Tulangnya nggak kepake. Tapi Kepalanya? Kepalanya ada menu grill salmon head. Terus siripnya juga ada salmon fin, grill salmon fin. Ada ya? Cuman siripnya doang? Iya. Oke, menarik. Jadi dimanfaatin banget semuanya ya? Iya. Sama kulitnya ada crispy salmon skin. Ada trik nggak nih kalau orang yang makan salmon itu nek, kan ada kan orang kayak gitu ya? Iya. Triknya gimana biar dia tetap bisa enjoy makan salmon? Triknya itu malah coba salmon mentah. Itu jauh lebih nggak amis karena kalau dimasak kan minyaknya keluar, bau amisnya malah keluar ya. Begitu. Bisa juga ya pakai kalau ini kan pakai lemon butter, dibalance sama itu. Chef, ada nggak dessert Jepang yang pakai rempah-rempah? Kalau koktailnya iya ya. Oh iya. Kalau minuman-minuman, betul, minuman pasti pakai ada rempah-rempah yang ya. savory gitu kan. Benar. Nah. Soalnya kalau dessert kayak mungkin di Timur Tengah misalkan, atau even di Eropa kan juga ada tuh yang kayak mungkin spekulas misalkan, tapi itu biskuit sih jatuhnya ya. Cuman dia ada sih yang kayak mungkin apple pie, yang dia tuh ada cinnamon biasanya, kayu manis atau allspice, biji pala biasanya. Benar. Gitu. Bikin fusion chef. Iya ya. Iya, jadi unik gitu ya. Ya, nanti kita kolaborasi ya. Boleh, siap. Gimana Mas Fatih? Sejauh ini kan kita bahas tentang kuliner Jepang ya. Iya. Dan ikan salmon juga. Betul. Jadi negara kita kaya akan ikan, terus ikan juga sehat. Jadi mudah-mudahan masyarakat kita membudayakan makanan sehat ya. Seperti ikan-ikan yang banyak di perairan kita.